Hai, Rizky di sini. Nerd Reviews itu nge-review HP Pavilion udah dari tahun 2016 dan dari tahun 2016 itu belum pernah ada yang menggunakan AMD Ryzen. Yang terakhir di review aja itu di review oleh Mike dia Maret lalu dan itu menggunakan CPU Tiger Lake. Dan yang kali ini akhirnya datang juga HP Pavilion 13 terbaru dengan AMD Ryzen. Hampir sama dengan Pavilion 13 yang Maret lalu sudah direview oleh Michael, Pavilion 13 yang kali ini didesain dengan ujung-ujung yang agak tajam seperti halnya Spectre. Hanya saja tentu tidak dengan warna gold and black yang sudah menjadi ciri khasnya dari Spectre. Sama seperti yang sebelumnya, varian warnanya ini ada dua yang masuk ke Indonesia, yaitu silver seperti unit review yang kita kali ini, dan ada juga yang berwarna gold. Walaupun mempunyai desain overall yang sama dengan yang tahun lalu, HP Pavilion 13 yang kali ini berbeda di dimensi dan juga bobot. Bahan yang digunakan juga berbeda. Nah, yang ini menarik nih. Tahun ini, HP menggunakan bahan ocean-bound plastic agar dapat mengurangi polusi dari laut. Jadi memang ada beberapa komponen atau part yang ada di laptop ini yang dibuat oleh plastik yang sudah didaur ulang. Lalu catnya sendiri juga menggunakan water based, jadi lebih aman untuk manusia. Lalu packagingnya pun terbuat dari bahan recycled dari wood fiber yang juga ramah dengan lingkungan. Ini membuat agar e-waste atau sampah elektronik ataupun sampah dari packaging elektronik dapat berkurang ke depannya. Oke, balik lagi ke laptopnya. HP Pavilion 13 yang kali ini mempunyai dimensi yang kurang lebih sama namun lebih kotak daripada yang sebelumnya. Lalu bobotnya untuk yang tahun ini juga tidak sampai 1 kg karena bahannya terbuat dari magnesium alloy. Laptopnya sendiri juga dibuat lebih tipis lagi karena bobot laptop yang nggak sampai 1 kg itu membuat laptopnya gampang buat dibuka pakai satu tangan bahkan saat kita lagi berdiri sekalipun. Laptopnya ini enteng banget sampai-sampai gampang kalau misalnya mau dipakai numpang wifi di depan rumah orang. Monitornya sekarang sudah menggunakan panel dengan 100% sRGB dan brightness yang tinggi dibarengi rasio 16:10 terbaru yang sekarang lagi ngetren. Panelnya sekarang dibuat lebih lebar, lebih kotak, dan juga lebih enak buat dilihat kalau misalnya kita mau multitasking. Kalau misalnya bezelnya pun sekarang sudah dipertipis lagi jadi logo HP yang ada di monitornya itu sudah lebih kecil. Namun, walaupun lebih tipis, HP tetap menjaga kelengkapan port di laptopnya. Di sebelah kanan ada USB 3.2 Gen 2 dan charging port, sementara di sebelah kiri ada full HDMI port, USB 3.2 Gen 2 lagi namun ada Type A dan Type C kali ini, dan yang terakhir ada audio combo jack. Nah, buat spesifikasinya, seperti yang gue udah bilang di opening tadi, laptop ini menggunakan AMD Ryzen 5000 series dengan basic arsitektur Zen 3 dengan 16GB RAM DDR4. Perbedaannya dengan 5500U adalah AMD klaim kalau di arsitektur terbaru ini, prosesor mereka mempunyai IPC atau Instruction per Clock yang jauh lebih tinggi dibanding 5500U. Namun apakah benar? Kita buktikan di benchmark kali ini. Di Cinebench R15 ternyata apabila dibandingkan dengan 5500U, skor single core dari CPU ini memang naik lumayan jauh, namun entah kenapa skor dari multicore-nya bisa berkurang dari yang sebelumnya. Kemungkinan ini karena power consumption dari CPU-nya ini memang dilimit agar menjaga laptopnya itu lebih adem. Karena pas kita ngelihat konsistensi dari skor Cinebench-nya itu awet banget, nggak berkurang sama sekali. Berkat Vega 7 yang juga disematkan ke dalam CPU ini, laptopnya bisa memainkan game-game ringan macam Torchlight 2, Valorant, ataupun Dota Underlords di setting medium atau sebagian ultra dengan lancar jaya. Skor Firestrike dan Time Spy-nya juga terlihat tinggi apabila kita bandingkan dengan skor Firestrike ataupun Time Spy-nya laptop Ryzen 5500U, skornya malah nggak jauh berbeda loh CPU-nya. Heat managementnya juga kejaga banget, terlihat dari suhu CPU ataupun surface-nya, laptop ini masih termasuk laptop yang adem.
Menggunakan laptop ini selama beberapa hari ternyata nggak jauh berbeda dengan menggunakan laptop Ultrabook yang harganya mahal. Laptopnya kenceng, dipakai video editing dengan resolusi 4K juga bisa, asalkan previewnya di seperempat. Rendernya juga nggak terlalu lama buat sebuah video dengan resolusi 4K, terus bootingnya cepet berkat adanya fingerprint scanner dan juga SSD yang kenceng. Laptop ini bisa memberi pengalaman yang menyenangkan buat multimedia user. Color gamut tinggi dan dimensi yang lebih besar juga membuat monitor dari Pavilion 13 ini cocok untuk seorang content creator, apalagi kalau misalnya kalian nggak cukup hanya dengan monitor yang kecil ini, laptop ini juga bisa connect dengan monitor eksternal hanya dengan USB-C. Keyboardnya masih mempunyai travel yang enak buat diketik, touchpadnya juga yang sekarang ini lebih besar, jadi buat pengguna touchpad, ini adalah upgrade yang ngaruh banget di pengalaman kita, karena menggunakan touchpad yang besar itu berasa banget smoothnya. Speakernya juga di-upgrade lagi yang sekarang punya kualitas suara yang berbeda, vokalnya terasa clear banget dan juga suaranya tidak distorsi walaupun sudah menggunakan volume maksimal. Oh iya, karena power CPU ini juga diberikan limit, laptop ini bisa tahan sampai 8 jam penggunaan ringan kami. Kalaupun mau dibawa bepergian juga chargernya ini nggak berat, jadi cocok lah buat orang yang mobilitasnya tinggi. Untuk kualitas kameranya, buat sebuah webcam yang kemungkinan besar bakal dipakai untuk vid call dan juga conference call di masa-masa seperti ini sebenarnya lumayan standar. Masih ada beberapa noise yang terlihat walaupun lighting di studio kita juga udah lumayan bagus dan juga kelihatan di sini lampunya yang agak terang walaupun nggak terang-terang banget itu kelihatan overexpose. Namun kalau misalnya untuk dipakai meeting dan lain-lain ya sebenarnya ini masih oke lah. Lensanya dibuat lebih wide seperti standarnya beberapa laptop karena agar laptopnya itu nggak harus terlalu jauh dari muka kita, agar kalau misalnya laptopnya lagi dekat dia nggak muka kita doang, jadi ya masih termasuk bagus lah, nggak not bad tapi not too good juga. Walaupun mempunyai body yang berbeda, upgradability laptop ini masih sama. RAM 16GB-nya ini tersoldered dan yang bisa diganti hanyalah satu slot M.2 SSD ini. Namun ya kalau kita pikir-pikir masih termasuk maklum lah untuk sebuah laptop yang ultra portable. Jadi kesimpulannya, HP Pavilion 13 dengan Ryzen 5 kali ini bukanlah laptop dengan Ryzen 5 5000 series termurah di kelasnya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal pengalaman makainya, terus touchpadnya, terus juga kualitas layar, kualitas suara, terus juga dimensi, bobot, dan juga build quality-nya, ini membuat HP Pavilion 13 adalah sebuah laptop dengan Ryzen 5 terbaik yang pernah kita coba. Apalagi dengan yang Oceanbound plastik lagi, yang tadi, kalau kalian seorang environmentalist, pasti ngerasa kalau laptop ini juga udah banyak berkontribusi kepada lingkungan karena menggunakan beberapa part yang terbuat dari plastik yang sudah didaur ulang dan juga untuk packagingnya dibuat agar lebih mudah hancur dan juga ramah lingkungan. Kalau kita lihat-lihat sebenarnya Ryzen 5 termurah yang 5000 series ya di pasaran itu masih 5500U. Yang ini sudah menggunakan 5600U. Terus juga yang di pasaran kebanyakan RAM-nya itu masih 8GB, yang ini sudah 16GB. Kenapa dia menggunakan 16GB sementara yang lain 8GB? Itu karena kebanyakan laptop tipis itu kan RAM-nya nggak bisa di-upgrade alias di-solder. Sementara banyak orang yang memang membutuhkan 16GB RAM untuk produktivitas mereka, terutama di saat pandemi seperti ini yang dimana laptop pribadi adalah teman sehari-hari. Dan jadi akhirnya dibuatlah konfigurasinya 16GB RAM namun memang dengan harga yang lebih mahal. Terus juga kalau misalnya kita lihat-lihat, ini kan udah menggunakan 5600U yang dimana yang termurah itu biasanya 5500U yang masih menggunakan arsitektur Zen 2, yang ini udah Zen 3 yang IPC-nya udah lebih tinggi lagi. Dan jadi kalau misalnya kalian tanya ke kita, kira-kira HP Pavilion ini mungkin kedepannya bisa lebih kayak apa? Kalau kita mungkin berharap kedepannya kalau bisa charging portnya dihilangkan, namun diganti dengan USB-C. Jadi chargingnya itu bisa pakai USB-C aja. 2 USB-C tanpa ada charging port itu akan lebih mudah dan juga lebih praktis kalau misalnya kalian punya satu charger untuk semuanya. Karena kan
Memang kedepannya tujuan USB-C adalah membuat port itu menjadi lebih universal dengan dimensi yang lebih tipis. Dan jadi paling itu aja video dari kita. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe.